Kita terlebih dahulu akan melihat metode transaksional. Kita dapat membedakan berbagai metode transaksional yang bersifat analitikal. Metode ini menerapkan berbagai alat, melibatkan statistik, dan sangat rasional. Pada dasarnya, metode transaksional yang bersifat analytical dan inward-looking fokus pada proses saat ini di dalam organisasi sebagai titik awal. Contoh metode-metode transaksional yang melihat ke dalam atau inward-looking adalah Six Sigma, Theory of Constraints, TRIZ, Positive Defiance, dan Heuristic Process Redesign. Terdapat pula metode yang bersifat outward-looking. Metode ini secara fundamental melihat keluar dengan mengambil perspektif eksternal dalam redesign proses. Contohnya antara lain adalah benchmarking, ERP-driven redesign, dan Lean. Terdapat pula metode transaksional yang kreatif. Contoh metode transaksional yang inward-looking adalah 7FE dan BP Trends, sementara yang outward-looking adalah crowdsourcing. Metode kreatif yang inward-looking menekankan pada keterlibatan profesional yang sudah memainkan peran dalam proses bisnis yang ditargetkan. Sementara yang outward-looking memanfaatkan keterampilan dan pengetahuan orang-orang di luar batas organisasi mereka. Mari kita diskusikan lebih jauh metode 7FE yang juga dapat diakses melalui website Management by Process. Metode ini berdasarkan atas workshop, di mana analis proses berperan sebagai fasilitator dari workshop. Fasilitator banyak bertanya, bagaimana jika dan mengapa untuk memahami kenapa proses berjalan seperti itu, dan bagaimana proses bisa dijalankan dengan cara yang berbeda. Sementara itu, partisipan harus mempertanyakan dan seharusnya tidak menerima begitu saja apa yang diberitahukan kepada mereka pertama kali. Kita harus mencari jawaban yang benar atau alternatif kedua. Pertanyaan-pertanyaan digunakan untuk mendorong diskusi ke berbagai arah yang berbeda. Ini ditujukan untuk menantang aturan yang dijalankan pada proses saat ini. Cara ini diharapkan dapat menstimulasi intuisi dari peserta workshop. Metode transaksional lain adalah heuristic process redesign. Metode ini dibangun dari daftar yang telah ditentukan tentang redesign heuristik. Setiap heuristik ini menjelaskan bagaimana sebuah proses dapat diubah untuk mencapai perubahan pada dimensi tertentu. Redesign heuristik ini dijalankan oleh sebuah tim yang mencoba menentukan ukuran kinerja dari sebuah proses, kemudian mempertimbangkan heuristik yang relevan. Redesign heuristik yang relevan dan diinginkan ini kemudian dikelompokkan. Kemudian, mereka digunakan untuk menghasilkan berbagai skenario bagaimana proses dapat dijalankan dengan cara yang berbeda. Di bagian bawah dari slide ini, Anda dapat melihat berbagai contoh dari heuristik ini dalam dimensi waktu, biaya, kualitas, dan fleksibilitas. Kita akan melihat beberapa contoh-contoh ini. Namun, perlu diingat bahwa daftar dari redesign heuristik ini jauh lebih banyak. Kita lihat dulu dua contoh heuristik redesign yang meningkatkan dimensi waktu. Contoh pertama dari redesign heuristik disebut dengan paralelisme. Petunjuknya adalah susun aktivitas secara paralel untuk mempercepat proses. Kita amati dalam praktek nyata bahwa aktivitas dijalankan dalam urutan yang kaku, padahal sebenarnya dapat dilakukan secara paralel. Penggunaan sistem informasi adalah cara yang baik untuk mencapai hal ini. Heuristik kedua adalah pekerjaan berbasis kasus dengan petunjuk hapus batch processing dan aktivitas periodik. Ini adalah sumber utama adanya penundaan dalam proses bisnis, di mana kasus individu menumpuk dalam batch yang hanya diproses sebagai satu batch secara keseluruhan sehingga dapat memperlambat proses. Jika kita dapat mengerjakan setiap tugas setiap kali dibutuhkan, maka
Hal ini akan sangat mempercepat proses. Selanjutnya, mari kita lihat contoh heuristik untuk meningkatkan profil biaya dari sebuah proses. Contoh heuristik yang pertama adalah penghapusan aktivitas. Terdapat keterkaitan antara redesign ini dengan waste analysis yang sudah kita bicarakan pada bagian analisis kualitatif. Petunjuknya adalah hilangkan aktivitas yang tidak perlu. Mungkin Anda bertanya, mengapa di dalam proses bisa ada aktivitas yang tidak perlu? Nah, mungkin saja aktivitas menjadi tidak perlu karena proses tersebut berubah seiring waktu. Dulu, aktivitas tersebut dianggap penting, tetapi sekarang tidak lagi. Sehingga kita perlu melihat secara lebih detail untuk mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang seperti ini, karena terkadang orang yang terlibat mungkin tidak memiliki kewenangan untuk menghapusnya. Menyingkirkan aktivitas yang tidak perlu merupakan cara efektif untuk mengurangi biaya penanganan kasus. Cara kedua untuk mengurangi biaya adalah dengan memberdayakan. Petunjuknya adalah beri pekerja otoritas pengambilan keputusan. Alasan di belakang ini adalah jika kita memberikan keleluasaan untuk pekerja dalam membuat keputusan, maka kita tidak perlu melibatkan orang lain seperti manajer atau supervisor untuk mengambil keputusan ini. Melibatkan manajer atau supervisor biasanya menimbulkan penundaan dan menjadi beban bagi manajer dan supervisor tersebut. Dengan kata lain, melalui memberdayakan pekerja, kita mengurangi beban kerja manajer dalam proses yang membuat proses ini menjadi lebih murah. Manajer dan supervisor tidak perlu mendedikasikan waktunya pada proses ini lagi. Terdapat pula heuristik untuk meningkatkan kualitas. Salah satu contohnya adalah triase. Petunjuknya adalah bagi aktivitas menjadi versi alternatif. Bagaimana hal ini bekerja? Mari kita lihat. Jika kita punya satu proses, maka kita memiliki banyak pilihan yang harus dilakukan. Pilihan ini memiliki pengaruh besar terhadap jalannya proses. Misalnya saja, kita dapat membedakan proses berdasarkan pelanggan. Coba kita ambil contoh proses peminjaman. Jika kita hanya memiliki satu proses yang besar atau umum, maka proses ini harus dirancang dengan cara yang sangat fleksibel sehingga dapat mengakomodasi pinjaman personal dan rumah. Padahal cara menangani kedua pinjaman ini sangat berbeda. Maka dengan heuristik triase kita diarahkan untuk memecah proses menjadi dua alternatif yang berbeda. Dengan menyelaraskan pekerjaan secara lebih spesifik dengan properti kasus tertentu, kualitas pekerjaan yang disampaikan akan meningkat. Contoh lain dari heuristik untuk kualitas adalah penugasan kasus. Petunjuknya adalah biarkan peserta melakukan sebanyak mungkin langkah. Alasannya adalah banyak pekerjaan membutuhkan background knowledge atau pengetahuan terlebih dahulu tentang pelanggan atau kasus. Jika dilakukan serah terima atau handover, maka pengetahuan ini harus ditransfer kepada petugas selanjutnya. Bisa saja informasi ini menjadi hilang. Tetapi jika orang yang sama terus mengerjakan kasus dari awal sampai akhir, maka orang tersebut akan mempertahankan pengetahuan dan informasi terkait. Sehingga dengan demikian, kualitas dari proses dianggap akan jadi lebih baik. Akhirnya, ada heuristik yang bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas. Contoh pertama adalah penugasan yang fleksibel. Petunjuknya adalah buat peserta yang umum bebas selama mungkin. Idenya adalah kita sering menghadapi variasi dalam beban kerja. Jika kita memiliki pekerja yang bersifat umum dan bisa mengerjakan berbagai pekerjaan, kita dapat menugaskannya tergantung pada beban kerja yang ada. Contoh lain adalah sentralisasi. Petunjuknya adalah biarkan sumber daya yang tersebar secara geografis bertindak seolah-olah terpusat. Sistem informasi dapat banyak membantu dengan hal ini.
Jika kita misalnya punya Business Process Management System, maka ia dapat mendistribusikan pekerjaan kepada berbagai partisipan proses yang bisa saja berada pada lokasi yang berbeda. Dengan cara ini, maka seakan-akan pekerja tersebut menjadi sebuah resource yang terpusat. Di sini kita dapat melihat daftar lengkap dari Redesign Heuristics. Ini merupakan daftar yang cukup panjang. Di buku Fundamentals of Business Process Management, setiap redesign heuristik dijelaskan di bagian lampiran. Anda dapat menggunakannya sebagai petunjuk untuk melakukan proyek redesign Anda. Selamat mencoba.